Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik dari agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi untuk sahabat semua yang ada di rumah, yaitu tentang 8 faktor pendorong ikhlas dalam beramal salih. Nah, sebelum kita bahas satu persatu apa saja sih faktor pendorong ikhlas di dalam beramal solih, maka jangan lupa sahabat, sebelumnya untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Terima kasih. Sifat ikhlas yang begitu penting dalam amal ibadah sahabat. Namun untuk bisa ikhlas biasanya sangat berat dilakukan. Karena itu sahabat, perlu faktor pendorong agar sifat ikhlas bisa dijalankan dengan baik dan juga dengan benar. Seperti dikutip dari buku Khutuwat ila Sa'adah karya Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim, yaitu imam dan khotib Masjid Nabawi, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam keterangannya dijelaskan tentang beberapa faktor yang bisa mendorong seseorang bisa berlaku ikhlas dalam beramal. Nah, bagi kalian semua sahabat yang memang saat ini tengah gemar sekali beramal solih, maka alangkah baiknya untuk mengetahui apa saja sih faktor pendorong ikhlas di dalam beramal saleh kita semua, supaya kita mendapatkan amal bukan hanya sekarang, akan tetapi nanti jaza di yaumil kiamah. Berikut adalah penjelasan kami tentang 8 faktor pendorong ikhlas dalam beramal solih. Yang pertama, selalu berdoa. Selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang membolak-balikan hati manusia, zat yang di tangannya hidayah berada. Tampakkanlah hajat dan kefakiran kepada Allah. Mintalah selalu kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keikhlasan kepadamu. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu memanjatkan doa seperti berikut ini sahabat, yang artinya, Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku sebagai amal yang solih, ikhlas karena mengharap wajahmu, dan janganlah jadikan di dalam amalku bagian untuk siapapun. Jadi jangan lupa sahabat selalu berdoa. Selanjutnya nomor 2, sembunyikan amal. Bishr ibnu Harith mengatakan, janganlah engkau beramal untuk diingat, sembunyikanlah kebaikan sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan. Jadi amal yang tersembunyi, dengan syarat memang amal tersebut patut untuk disembunyikan, ternyata lebih layak diterima di sisi Allah, dan hal tersebut merupakan indikasi kuasa sahabat apabila amal tersebut dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Selanjutnya nomor 3 sahabat, dari 8 faktor pendorong ikhlas dalam beramal solih, selalu melihat amal orang-orang salih panutan. Perhatikan dan jadikanlah para nabi dan orang-orang solih terdahulu sahabat sebagai panutan kita semua. Dikarenakan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahumul qatidih, Qul la as'alukum alaih ajran in huwa illa dzikra lil alamin. Yang artinya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh umat. Apabila perlu sahabat, baca sejumlah buku biografi para ulama, ahli ibadah dan ahli zuhud, karena hal itu lebih mampu untuk menambah keimanan di dalam hati. Selanjutnya nomor 4, menganggap remeh amal. Penyakit yang sering melanda hamba Allah adalah ridho atau puas dengan dirinya. Setiap orang yang memandang dirinya sendiri dengan pandangan ridha, maka hal itu akan membinasakannya. Setiap orang yang ujub akan amal yang telah dikerjakannya, maka keikhlasan sangat sedikit menyertai amalnya, atau bahkan tidak ada sekali keikhlasan dalam amalnya, dan bisa jadi amal solih yang telah dikerjakan tidak bernilai sahabat. Said Jubair mengatakan, seorang bisa masuk surga berkat dosanya dan seorang bisa masuk neraka berkat kebaikannya. Maka ada yang bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Said menjawab, pria tadi mengerjakan kemaksiatan namun dirinya senantiasa takut akan siksa Allah atas dosa yang telah dikerjakannya, sehingga tak kala bertemu Allah dia mengampuninya dikarenakan rasa takutnya kepada Allah.
Pria yang lain mengerjakan suatu kebaikan, namun dia senantiasa uzub atau bangga dengan amalnya tersebut, sehingga tak kalah bertemu Allah, dia pun dimasukkan ke dalam api neraka. Selanjutnya nomor 5, khawatir amal tidak diterima. Anggaplah remeh setiap amal solih yang telah kita perbuat. Apabila telah mengerjakannya dalam karena rasa takut, khawatir jika amal tersebut tidak diterima. Di antara doa yang dipanjatkan para salaf adalah yang artinya, ya Allah, kami memohon kepadamu amal yang solih dan senantiasa terpelihara. Selanjutnya nomor 6, sahabat, tak terpengaruh perkataan atau pujian manusia. Seseorang yang diberi taufik oleh Allah SWT tidaklah terpengaruh oleh pujian manusia apabila mereka memujinya atas kebaikan yang telah dilakukannya. Apabila dia mengerjakan ketaatan, sahabat, maka pujian yang dilontarkan oleh manusia hanya akan menambah ketawadhuan dan rasa takut kepada Allah. Dia yakin bahwa pujian manusia kepada dirinya merupakan fitnah baginya, sehingga dia pun berdoa kepada Allah Ta'ala agar menyelamatkan dirinya dari fitnah tersebut. Dia tahu bahwa hanya Allah semata yang pujiannya bermanfaat dan celaknya semata mampu memudaratkan hamba. Selanjutnya nomor 7, sadar bahwa manusia bukanlah pemilik surga dan neraka. Apabila hamba mengetahui manusia yang menjadi faktor pendorong untuk melakukan riya akan berdiri bersamanya di padang mahsyar dalam keadaan takut dan telanjang, dia akan mengetahui bahwasannya memalingkan niat ketika beramal kepada mereka tidaklah mampu meringankan kesulitan yang dialaminya di padang mahsyar. Bahkan mereka akan mengalami kesempitan yang sama dengan dirinya. Selanjutnya yang terakhir, sahabat, dari 8 faktor pendorong ikhlas dalam beramal solih, yaitu nomor 8, ingat sendirian di dalam kubur. Jiwa akan merasa tenang dengan mengingat perjalanan yang akan dilaluinya di akhirat apabila hamba meyakini bahwa dirinya akan dimasukkan ke dalam liang lahat sendiri tanpa seorang pun menemani, dan tidak ada yang bermanfaat bagi dirinya selain amal solih. Dan dia yakin bahwa seluruh manusia tidak akan mampu menghilangkan sedikit pun azab kubur yang diderita. Maka dengan demikian, manusia atau sahabat semua akan meyakini bahwa tidak ada yang mampu menyelamatkannya melainkan mengikhlaskan amal kepada Sang Pencipta semata. Nah, itulah sahabat penjelasan kami tentang 8 faktor pendorong ikhlas dalam beramal solih. Semoga apapun yang kita kerjakan bisa mendapatkan ganjaran dari Allah sebagaimana orang-orang yang berikhlas dan beramal ikhlas. Dan jangan lupa sahabat untuk selalu berkunjung ke channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.